pimpinan DPR tampak kompak menggunakan masker ketika membuka dan memimpin jalannya sidang. Melihat aksi pimpinan, sebagian anggota DPR langsung bersikap dengan mengajukan interupsi. Pimpinan. Interupsi pimpinan. Sabar, kita baca dulu ya. Ketua yang terhormat, mereka memprotes sikap pimpinan yang dianggap tidak selayaknya dilakukan di dalam ruang sidang. Penggunaan masker oleh pimpinan DPR ini sendiri diduga terkait munculnya rencana pembentukan pansus kabut asap oleh DPR. Meski demikian, aksi pimpinan tersebut justru dianggap sebagai bentuk politisasi masalah kabut asap dan sebatas pencitraan semata yang jauh dari substansi persoalan kabut asap. Pimpinan Dewan menghimbau kepada seluruh anggota DPR untuk dapat berempati, membantu saudara. Penggunaan masker ini kan menunjukkan empati kita, ya. Pimpinan menunjukkan bahwa dengan masker ini untuk membuat suatu hal, mengingatkan kembali supaya benar-benar ini bahwa teman-teman anggota semua kita mengingatkan bahwa kejadian asap ini menjadi perhatian betul-betul. Pemirsa, aksi pimpinan DPR yang menggunakan masker ketika memimpin sidang paripurna tidak saja menghasilkan hujan interupsi dari peserta sidang. Di dunia maya, masyarakat luas juga memprotes sikap pimpinan yang dianggap hanya mencari muka. Inilah berbagai tanggapan masyarakat terhadap sikap pimpinan DPR yang menggunakan masker. Tagar "Stop Cari Muka" menjadi pilihan netizen untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka atas tindakan pimpinan wakil rakyat tersebut. Ketimbang menggunakan masker, banyak netizen berharap pimpinan DPR dapat melakukan aksi nyata untuk menyelesaikan persoalan kabut asap yang sudah terjadi sejak beberapa bulan silam. Tidak sedikit pula yang menyatakan bahwa tindakan pimpinan tersebut tidak lain sebagai aksi pencitraan semata. Itulah hashtag Stop Cari Muka untuk pimpinan DPR. Pemirsa, sebelum melanjutkan sidang paripurna pengesahan RAPBN 2016, sejumlah anggota dan pimpinan DPR Jumat siang menggelar sholat istisqa. Mereka berharap hujan bisa segera menuntaskan kebakaran lahan dan hutan. Sholat meminta hujan ini dipimpin Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Ali Mustafa Yakub di lapangan sepak bola kompleks DPR RI. Tampak seluruh pimpinan beserta sejumlah anggota dewan ikut menjadi makmum. Usai sholat, Ketua DPR Setia Novanto kembali mengingatkan semua pihak untuk ikut bersama mendoakan agar bencana kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan bisa segera tuntas. Salah satu agenda utama dalam sidang paripurna DPR hari ini adalah pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2016. Meski demikian, belum seluruh fraksi di DPR setuju dengan draft RAPBN yang sudah mulai dibahas sejak 2 bulan yang lalu. Fraksi Gerindra menjadi satu-satunya fraksi yang belum menyetujui pembahasan RAPBN tahun 2016. Salah satu poin yang menjadi sorotan utama Gerindra adalah penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara atau BUMN. Menurut fraksi Gerindra, penanaman modal dalam negeri pada badan usaha milik negara dinilai terlalu tinggi, terlebih nilainya mencapai 48 triliun rupiah. Mengingat performa BUMN yang tidak terlalu baik, Gerindra berpendapat anggaran ini lebih baik dialihkan pada program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Meski masih mendapat penolakan, Ketua Komisi 11 Fadel Muhammad menyatakan RAPBN 2016 pasti akan disahkan hari ini meski dengan catatan. Terkait dana anggaran PMN, berdasarkan rapat Banggar, disepakati bahwa pencairan dana PMN nantinya harus melalui persetujuan pemerintah. Dari 2,46 dana yang perlu kita setujui 62 triliun, ternyata kemampuan pemerintah hanya menyerap 28 triliun, ya. Masih ada sisa 34 triliun yang belum terserap. Pertanyaannya adalah pemerintah masih memiliki cadangan 34 triliun. Kenapa tidak itu saja dimaksimalkan untuk BUMN yang sudah disetujui? Pertama, jadi pemerintah jangan memborong ke
kepercayaan DPR tapi miskin realisasi gitu loh, rendah realisasi. Prinsipnya APBN ini kita akan setujui dengan berbagai catatan-catatan yang disampaikan. Di antara semua catatan yang paling penting adalah APBN kali ini adalah APBN produksi pertama pemerintahan Jokowi dan JK. Ada target pembangunan. Dulu tidak pernah ada. Sekarang ada 4 target pembangunan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari gedung DPR RI, kita nantinya akan bergabung dengan